Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta didik baru di SMP Negeri 2 Bilangun. Tak lupa, Ibu juga mengharap mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan memberikan materi NPLS terkait tentang tata krama. Apa sih itu tata krama? Secara harfiah, tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adalah norma atau aturan, sedangkan krama itu merupakan cara, langkah, kebiasaan, atau perbuatan yang baik. Jadi, pengertian tata krama itu sendiri adalah aturan, norma, atau adat kebiasaan mengenai cara hormat menghormati terhadap sesama dalam pergaulan. Sering sekali kita sebut dengan sopan santun atau etika. Misalnya, perlakuan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Terus juga jadilah orang pemaaf. Terus juga jika kita sedang merasa kecewa pada seorang atau diri sendiri, sembunyikanlah perasaan itu dari orang lain. Terus jadilah orang yang suka memaafkan. Serta janganlah memandang orang dari sisi negatifnya saja. Ingat, segi positifnya pasti banyak, terlebih-lebih orang dekat. Nah, tata krama itu sendiri juga di dalam pergaulan mempunyai ruang lingkup. Yang pertama misalnya tata krama pergaulan sesama teman. Nah ini, hidup tanpa teman sungguh tidak terbayangkan. Hidup tanpa teman berarti hidup sendiri, sunyi, sepi, tidak ada tempat bersuka cita. Oleh karena itu, perlu dijaga hubungan baik dengan teman-teman agar tetap terpelihara. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal antara lain. Bantulah teman yang meminta pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Terus, hargailah pendapat teman. Hindarilah penggunaan kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata jelek. Terus, ucapkanlah terima kasih yang tulus kepada teman yang telah berbuat baik kepada kita. Terimalah setiap teguran dan mintalah maaf jika tidak, jelaskanlah baik-baik duduk perkaranya. Terus hindarilah sikap mau menang sendiri. Biasakanlah menggunakan kata-kata manis seperti ucapan selamat pagi, ada juga sampai jumpa, silahkan, maaf, dan juga tolong. Terus selanjutnya ada juga kembalikanlah segera barang atau uang pinjaman. Nah, untuk tata krama selanjutnya itu ada tata krama pergaulan dengan guru. Ini kalian sebagai seorang siswa, guru itu merupakan orang tua kedua kalian. Orang tua pertama itu bapak ibu kalian di rumah. Orang tua kedua adalah bapak ibu guru kalian di sekolah. Nah, ada masyarakat Jawa ini terkenal ada ungkapan bahwa guru itu ratu, wong tua loro. Ini apa maksudnya? Ini mengandung arti bahwa guru menurut kata-katanya adalah orang yang pertama-tama harus dihormati. Kemudian bertutur kata raja dan orang tua. Agaknya ini tidaklah berlebihan karena gurulah yang memberikan pengetahuan, kepandaian, keterampilan sebagai bekal
hidup. Setiap guru selalu dengan ikhlas berusaha agar anak-anak didiknya menjadi orang yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap siswa hendaknya memiliki rasa hormat kepada guru. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan guru ada beberapa di antaranya. Tunjukkanlah sikap hormat dan gunakanlah bahasa yang halus dan sopan jika sedang berhadapan dan berbicara dengan guru. Yang kedua, biasakan memberi salam terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru. Apabila kalian bertemu, ya ucapkan Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru, dan seterusnya. Terus selanjutnya, bila bersalaman dengan Bapak Ibu guru, usahakan menatap dengan ramah. Apabila langsung bertemu, dan juga jangan lupa cium tangannya. Terus, jika pembelajaran sedang berlangsung, curahkanlah seluruh perhatian kepada guru. Janganlah berbuat gaduh atau bercakap-cakap, karena hal itu di samping mengganggu ketenangan dan juga sangat mengganggu ketenangan di dalam kelas. Selanjutnya, jika mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai materi pelajaran, hendaklah dikemukakan secara sopan dan juga halus. Misalnya mengacungkan tangan terlebih dahulu. Usahakanlah untuk tidak keluar ruangan belajar. Misalnya izin ke kamar mandi, terkecuali yang sudah kebelet. Selanjutnya, hendaklah sudah berada di dalam ruangan sebelum guru datang atau guru masuk ke kelas. Nah, apabila terlambat, mintalah maaf sambil memberikan alasan yang tepat. Terus selanjutnya, kerjakanlah setiap tugas dari Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada tata krama di lingkungan keluarga. Nah, kita manusia ciptaan Tuhan. Kedua orang tua kita yaitu ayah dan bunda. Oleh karena itu, jika kita merasa senang atau bahagia dilahirkan ke dunia, maka di samping bersyukur kepada Tuhan, kita pun berkewajiban untuk beriman, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, jika kita merasa senang, tadi tidak boleh lupa terhadap yang namanya orang tua. Perlu disadari secara mendalam bahwa orang tua bukan saja melahirkan kita, melainkan juga dengan kasih sayang yang tulus telah membesarkan dan mendewasakan kita, memberikan kepada kita makanan, pakaian, pendidikan, menjaga dan juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Kasih sayang dan pengorbanan orang tua itu dicurahkan dengan segala keikhlasan demi kebahagiaan kita. Nah, orang tua sudah merasa cukup bahagia apabila anaknya melakukan apa-apa yang dapat menjadi tanggung jawab atau menjadi keinginannya. Nah, tentunya di antaranya mentaati segala nasihat baik orang tua dan tidak membantahnya tanpa alasan yang masuk akal. Yang kedua, berpamitan bila pergi ke sekolah atau ke tempat yang lain. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal tercela, lebih-lebih yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.
Nah, untuk yang keempat, selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua, saudara-saudara, dan orang lain. Selanjutnya, rajin belajar dan suka membantu orang tua di rumah. Saling mengerti, saling menghargai, dan saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Memelihara kebersihan di dalam rumah dan menjaga keselamatan atau keutuhan barang-barang yang ada di rumah. Nah, untuk selanjutnya di situ ada tata krama berbicara. Adapun tata krama berbicara di sini misalnya berbicara dan tertawa pun sering menarik perhatian orang. Agar tidak menarik perhatian yang negatif, hendaknya ada beberapa hal. Di antaranya suara hendaknya sekedar cukup terdengar oleh lawan bicara. Terus mulut tidak terlalu dekat dengan muka lawan. Nah, selanjutnya bicara tenang, tidak tergesa-gesa. Terus juga ada tidak keluar ludah atau muncrat. Nah, selanjutnya janganlah berbicara atau ketawa jika mulut penuh berisi makanan. Palingkanlah muka sejenak ke arah lain dan atau tutuplah mulut dengan tangan atau sapu tangan jika kita tiba-tiba batuk atau bersin. Apalagi sekarang zamannya corona, itu harus pakai masker dan etika batuk itu harus tetap dijaga, bersin juga, jangan lupa. Terus selanjutnya usahakanlah agar tidak memotong pembicaraan, gitu ya. Terus ingat juga agar tidak memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana saat melipat keduanya di dada atau melipat keduanya di dada, sedekap itu ketika berbicara. Nah, selanjutnya ada tata krama berada di meja makan. Ini maksudnya tata krama ketika kita makan bersama di meja makan. Ini tentunya harus ada etikanya. Selain cuci tangan, yang pertama itu utama adalah berdoa. Awali dengan doa. Ya, tentunya anak-anak sudah hafal doa untuk makan dan doa setelah makan. Tuh. Terus untuk doa makannya itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu doa makan. Nah, terus selanjutnya gunakanlah sendok garpu jika makanan basah. Misalnya nasi bercampur kuah dan lain-lain. Tapi biasanya kita tidak menggunakan garpu. Kita biasa menggunakan sendok makan. Tapi harus diingat, kita mengambil makanannya dengan sendok tidak mundung-mundung. Harus disesuaikan dengan mulut kita. Jangan kebanyakan. Gitu. Terus janganlah menumpuk makanan di atas piring makanan kita. Ya, ngambilnya itu seperlunya. Toh misalnya kita masih kurang, bisa nambah lagi atau istilahnya tanduk. Nah, terus ketika mengunyah itu tidak boleh bersuara. Istilah desane ceplak, itu ya, tidak boleh. Gitu. Nah, di dalam makan pun tidak boleh berbicara. Itu. Selanjutnya usahakan agar selama makan tidak bercerita tentang hal-hal yang menjijikkan. Sehingga makanan yang kita nikmati itu berasa enak. Nah, untuk selanjutnya itu ada
juga etika berpakaian. Itu etika atau tata krama berpakaian. Nah ini kalian sebagai seorang siswa, tentunya berpakaian itu ada aturannya, ada seragam yang sudah disiapkan dan yang harus kalian kenakan setiap ke sekolah. Nah, berpakaian merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jelas. Tadi di depan Ibu sudah mengucapkan atau mengatakan bahwa kalian sebagai seorang siswa ada aturan seragamnya. Misalnya Senin dan hari Kamis, Senin dan Selasa itu menggunakan seragam OSIS. Rabu untuk mengenakan baju identitas, Kamisnya batik, Jumat, Sabtu mengenakan pramuka, dan apabila pelajaran olahraga juga menggunakan kaos. Nah, untuk kalian mungkin baju-baju itu akan segera digunakan atau segera dipakai, dikenakan apabila nanti kondisi negara kita tentunya sudah membaik atau sudah terhindar dari virus corona. Kita kan tentunya akan bertemu di sekolah, tapi untuk saat ini kalian masih tetap belajar daring atau online. Jadi untuk seragamnya masih bisa disimpan. Nah, tadi berpakaian itu merupakan kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa di sini diantaranya gunakan pakaian sesuai dengan jenis dan fungsinya masing-masing. Tadi sudah disebutkan, sekolah jelas menggunakan seragam. Misalnya mau bepergian refreshing menggunakan baju keluar. Misalnya mau pengajian itu menggunakan baju koko, gamis dan yang lain. Dan pakaian hendaklah tidak terlalu ketat atau terlalu pendek di bagian bawah maupun bagian atas. Itu harus diperhatikan. Tidak boleh ketat. Itu. Nah, pakaian selalu rapi, bersih, dan tidak kusut. Tentunya rapi itu sesuai dengan keadaan, ya, dengan suasananya, acaranya apa disesuaikan. Terus bersih, tidak harus baru. Bersih itu tidak harus baru. Bersih itu ya pakaian yang sudah dicuci dan tidak kusut itu harus disetrika atau dilipat rapi. Terus juga syukur pisan itu berbau parfum atau harum gitu. Terus memakai perhiasan seperlunya, tidak berlebihan terutama di sekolah gitu. Ingat ya. Nah, demikian untuk pemaparan materi tata krama pada pagi hari ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan ke kalian dari materi tata krama. Untuk soalnya yang pertama, coba nanti kalian jawab, ditulis di kertas, terus difoto, ya. Dan kertas itu nanti disimpan dan akan dikumpulkan ketika kalian sudah ada pengumuman untuk berangkat ke sekolah. Untuk pertanyaan nomor 1, apa pengertian tata krama? Yang kedua, sebutkan macam-macam tata krama. Oke, Ibu kira cukup. Tetap semangat, walau kalian belajar di rumah, jaga jarak. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.